Karena Oke. memang inti data customer-nya banyak banget yang manufaktur Oke. dan ternyata mereka runningnya 24/7. Offline tuh berarti disimpan di CD taruh bawah bantal tuh gimana Mas? Wah, kalau di bawah Nggak, bantal jadi- sih takut kebanjiran sih itu ya. Jadi bentuknya kalau yang offline bentuknya gimana sih? Flash disk, CD Oh, atau apa tuh? Hard disk bisa, Hard disk. hard disk Oh, bisa, oke. ataupun kalau yang lebih bisa tahan lama itu pakai tape. Hah? Apa? Tape. Tape Iya. yang buat dengerin musik di radio tuh atau gimana? Yang zaman bapak saya dulu tuh. Oh iya. Pakai kaset. Iya, kaset Iya. yang biasa Iya. buat di video tape Iya. di radio tape itu kan. Iya. Tapi mereka diaudit secara berkala oleh OJK. Iya. Dan memang sesuai dengan perundang-undangan OJK itu ngadain audit untuk ya tadi ya data residensi itu diperiksa juga. Itu Bisa bilang janggal mungkin ya. istilahnya Istilahnya lah. janggal. Kayak gitu. Iya. WhatsApp penonton dimanapun Anda berada, seluruh Indonesia, teman-teman yang bekerja keras sejauh ini ya sambil nonton kita podcast dan mungkin bisa dapat insight gitu ya tentang dunia industri ke depannya. Kabar baiknya, kalau biasanya Inti Data itu podcastnya itu Inti Data nge-host, kemudian ada partner kita, terus habis itu ada bintang tamu. Tapi kali ini Inti Data sudah tidak sendiri. Kita punya partner yang sangat setia, yaitu dari Bati. Saya sekarang ditemenin sama Mas Mandala. Halo. Gimana kabarnya Mas Mandala? Baik. Good. Kerjaan aman? Harus aman dong. Deadline aman? Pastinya tidak aman, tapi harus tetap di push terus biar lanjut. Nah, itu dia ya. Jadi kehidupan kita itu kurang lebih mirip-mirip keadaannya. Nah, Tuh. Mas Mandala, ini kita di teman-teman di Inti Data tuh pengen tahu, mungkin ada yang belum kenal Mas Mandala dari Bati. Bati ini sebenarnya makanan apa sih? Waduh, makanan. Jadi Bati itu ibaratnya kita bisa bilang wadah nih. Nah, inti data utama itu ibaratnya tuh makanannya nih, kayak gitu. Jadi kalau makanan gak ada wadahnya nih, bingung nih mau taruh mana nih, kayak gitu. Jadi secara teknisnya inti data utama implementer ERP dan Bati nih sebagai infrastrukturnya menyediakan tempat atau wadahnya untuk menjalankan ERP-nya yang di-provide dari inti data utama. Mostly memang saat ini banyaknya di SAP Business One, kayak gitu Mas. Baik yang SQL ataupun yang HANA. Pantesan ya, rasanya Inti Data nih kalau nggak ada Bati, rasanya saya kalau nggak ada Mas Mandala itu bagai sayur tanpa garam gitu ya. Waduh, Kurang betul. enak, kurang seger. Mas. Saya lebih penasaran lagi Mas. Ya. Terus Mas Mandala ini di Bati kerjaannya ngapain? Kerjaan saya? Ya yang pasti nge-manage nih service server-servernya customer IDU yang pasti. Jadi maintain untuk agar si SAP Business One-nya ini tetap bisa berjalan secara normal, baik, dan dari akses dari customer itu tetap normal kayak gitu. Jadi kita memberikan layanan yang memang terbaik untuk customer IDU. Luar biasa ya. Ini jadi teman-teman, rekan-rekan, customer Inti Data, kalau misalnya SAP-nya dari Inti Data itu berjalan lancar, jangan lupa diapresiasi ada Mas Mandala dan timnya. Jangan lupa diapresiasi ada Bati. Kalau misalnya ada yang nggak lancar, kita udah tahu siapa yang berada di balik layarnya ya. Jadi ketahuan ya main Ini behind-nya siapa. bentuknya kayak gini ya teman-teman, yang berada di balik layarnya server-server yang digunakan oleh customer-customernya Inti Data. Terus susah nggak Mas manage-nya itu? Gimana memastikan Inti Data punya ratusan customer gitu? Terus ada servernya mungkin nggak tahu nih berapa hektar servernya. Gak hektar sih ya, banyak lah. Banyak ya. Ya, yang pasti kita punya ada sistem monitoring, yang pasti nge-monitoring terkait resource dari cloud servernya customer IDU nih. Jadi let's say misal kalau misalnya
ada alert, oh ini storage-nya mau penuh nih, Mhm. atau wah ini ada pemakaian CPU-nya tinggi nih. Nah langsung kita eskalasinya pasti ke tim IDU nih buat nanti ngecek lebih lanjut bahwa apakah memang ada isu something di sisi services SAP-nya ataupun mungkin perlu clearing log gitu. Jadi SAP-nya bisa berjalannya normal dan tidak ada hambatan gitu. Karena kan kalau misalnya resource-nya penuh, nah itu kan pasti ada hambatan tuh dari sisi user, kayak gitu sih. Kita tetap make sure layanannya tetap terjaga, makanya kita full monitoring nih. 24/7 kali 365 pokoknya. Wah, luar biasa. Lembur terus. Oh ada tim dong. Oh, ada tim. Ini luar biasa nih, kita bisa ngelihat seberapa ahli dan seberapa trusted tim di belakangnya server yang dipakai oleh SAP Business One di inti data. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan itu bisa ditanyakan di link di bawah ini. Dan hebatnya lagi, kalau pertanyaan-pertanyaan yang paling jelek, aduh, paling ngena gitu ya, paling bikin Mas Mandala ini merenung gitu ya, sampai mau tidur kepikiran, itu nanti ada hadiahnya TWS dari Inti Data. Mantap. Gitu ya, ini untuk stress test gitu ya, menguji seberapa handal sih sebenarnya tim di balik servernya Inti Data yang dipakai di Bati. Terus jadi kalau misalnya di Bati sendiri sebenarnya servisnya, produknya itu ada apa aja nih yang utama nih? Yang pasti main bisnisnya Bati itu adalah penyedia cloud server atau kalau bisa dibilang istilahnya sekarang IaaS ya, Infrastructure as a Service. Infrastructure as a Service. Ya betul. IaaS. Oke. Gampangnya kita bisa nyebutnya cloud server kayak gitu. Cloud server. Oke. Itu main utamanya itu. Lalu kita pun sebenarnya untuk IT solution yang lain ada peripheral yang mendukungnya lah kayak let's say license Microsoft yang memang bisa di-combine dengan penggunaan SAP sehari-hari kayak gitu. Ataupun untuk collaboration nih kita juga bisa menyediakan kayak Microsoft 365 ataupun Google Workspace itu juga bisa tuh. Ataupun mungkin customer nih yang memang butuh layanan managed service gitu. Misalnya customer belum punya tim IT internal nih, ya kita juga bisa menawarkan seperti juga kayak gitu sih. Ataupun implementer untuk di on-premise-nya customer itu bisa juga kok. Berarti bisa menyediakan juga seperti itu. Customer yang pengen punya server sendiri tapi nggak tahu gimana cara masangnya gitu ya. Betul, kita bisa Dirakitin. kita bisa setup sampai si customernya bisa pakai itu servernya kayak gitu. Luar biasa. Keren kan? Terus best sellernya? Oh, best seller. Best sellernya. Sudah pasti kalau best sellernya cloud service. Cloud service. Betul. Ini jadi utamanya Bati ini punya cloud service gitu ya. Dan memang kalau di Inti Data sendiri kita belum semua user ERP itu pakai cloud service ya. Memang kita masih banyak yang on-premise juga. Karena memang SAP Business One itu kan secara segmennya adalah middle ke bawah. Kemudian terlebih kita tinggal di Indonesia, negara yang masih tahap awal secara industrialisasi. Kemudian kita masih banyak customer yang dipakainya tuh di daerah-daerah yang masih jangkauan internetnya belum stabil. Betul. Gitu. Makanya memang terutama kayak manufaktur dia butuh latensi cepat kan. Wah ini kalau misalnya internetnya tuh nggak stabil mereka bisa ambiar. Makanya mereka banyak yang masih bertahan dengan on-premise, masih ragu untuk beralih ke cloud service. Padahal cloud service itu bisa dibilang trendingnya sekarang gitu. Betul. Kalau dari sudut pandang Mas Man sendiri di Bati, ini sebenarnya kedepannya gimana sih? Apakah mereka akan terus lagging seperti itu atau mungkin kedepannya bakal ada solusi nih Mas? Oke, jadi sebenarnya ya problem utamanya layanan cloud itu adalah konektivitas dari customer gitu. Kalau kita ngomongin secara lokasi, kalau untuk di kota besar ataupun yang kota satelit yang mungkin daerah Jawa atau Sumatera atau yang pusat kotanya itu harusnya no issue karena pasti secara infrastruktur
internetnya itu sudah pasti bagus dan pasti secara koneksi pun lebih bagus loh kayak gitu. Nah, problemnya adalah kalau yang memang mereka ini punya site yang memang itu jangkauannya cukup sulit lah kayak gitu. Kayak mungkin di site di pabrik lah atau dimanapun kayak gitu, pasti memang ada terkendala terkait konektivitasnya kayak gitu. Biasanya ada beberapa yang memang kita bisa approach kayak gitu. Pertama, sebenarnya kita bisa menyarankan solusi konektivitas namanya tuh SD-WAN kayak gitu. Jadi sebenarnya kita bisa menawarkan SD-WAN. Jadi secara koneksinya kita bisa memprotek. Jadi seperti VPN, tapi bisa dibilang VPN-nya itu yang next gen-nya lah ibaratnya gitu. Itu jadi bisa secara koneksinya bisa lebih better lah kayak gitu untuk SD-WAN. Kayak gitu sih. Itu lebih optimal atau ketika dia down masih bisa jalan? Sudah pasti kalau lebih optimal sih. Lebih optimal. Kalau koneksinya putus atau off ya mau gimana kan susah tuh. Itu dia makanya. Betul-betul. Ya memang konektivitas dari user adalah hal yang mandatory lah untuk akses ke arah cloud seperti itu. Tapi memang namanya teknologi cloud ini kan sebenarnya kita tidak bisa bergantung langsung full cloud semuanya nih. Jadi kita bisa approach nih ke customer ini nih yang memang ada kendala-kendala kayak tadi tuh Mas. Iya. Kayak gitu. Jadi nanti misalnya kita approach customer nih, kalau ternyata mereka ada kendala, oh kita ada kendala di beberapa site-nya kami nih, ada ya koneksi jelek lah, atau misalnya secara infrastrukturnya mungkin kurang mendukung lah, kayak gitu. Ya kita tadi bisa nyarankan pakai SD-WAN, kayak gitu. Ataupun memang kalau itu memang tidak bisa dihindari, ya kita ada namanya hybrid cloud tuh Mas. Hybrid cloud? Betul. Luar biasa. Hybrid cloud tuh. Jadi kalau hybrid cloud tuh ibaratnya dari on-premise ke arah cloud ini nih bisa saling komunikasi. Kayak gitu. Jadi kita bisa meminimalisir adanya lag tadi connectivity kayak gitu. Jadi yang harusnya si customer ini atau user aksesnya langsung ke arah cloud, nah kita ada satu endpoint yang nantinya bertindak sebagai end hybridnya kayak gitu sih. Luar biasa. Ini berarti tadi ya rekan-rekan inti data yang kalau misalnya terutama di luar Jabodetabek ya ada mengalami kesulitan soal latensi mungkin, kemudian stabilitas koneksi, kemudian meragukan oh nih kita bisa nggak sih ke cloud. Nah ini bisa dijawab lah ya nanti, bisa dikonsultasikan dengan teman-teman dari Bati juga gitu kan. Kemudian ya kalau ada pertanyaan lebih lanjut jangan lupa nih lah ya, ikutin di linknya. Nanti teman-teman dari Bati tentunya akan jawab di konten-konten berikutnya apakah possible nggak sih buat problem teman-teman gitu. Sekaligus teman-teman bisa dapat TWS. Nah, asik tuh kan. Terus kemarin Mas Man waktu Sumatera ada customer nggak yang wah mati lampu nih, terus ada telepon gitu mungkin? Harus so far sih kalau dari tim yang kemarin jaga nggak ada sih, karena mereka juga udah aware. Betul. Mereka juga sebenarnya sudah aware bahwa oh yang mati nih bukan layanannya kita nih yang dari Bati nih. Tapi memang secara konektivitasnya mereka ya nggak bisa ya, jadi ya mau gimana nih kayak gitu. Iya. Inilah ya kuat-kuat buat rekan-rekan kita di Sumatera. Karena di inti data kita memang banyak juga sih customer di Sumatera dan Batam ya. Medan, Batam itu kita base-nya cukup kuat inti data di situ. Jadi memang kita harus jaga baik-baik lah ya, kita punya customer di situ. Oke. Nah, terus ada lagi kasus beberapa customer kita nih Mas Man. Ada yang customer baru, ada yang customer lama, tapi mereka punya isu yang sama, yaitu terutama mereka yang manufaktur, mereka yang masih butuh on premise, gitu. Terus habis itu mereka either mau nambah server atau mau baru mau pakai B1, terus perlu bikin server gitu kan. Dan habis itu banyak yang terhambat karena ternyata harga servernya itu naik sekian kali lipat itu naik. Dan
ada beberapa tim IT-nya mereka memutuskan kita tunda dulu, kita tunggu harganya cooling down. Wah, Tapi ternyata setelah sekian sekian bulan bulan masih di masih naik atas. lagi. Tuh. Itu kalau dari pandangan ini kan Yayasan Bati sebagai sebuah organisasi yang bukan cuman punya server tapi juga maintain banyak server, ya otomatis mungkin ada chipsetnya atau memorinya yang harus di-replace di kemudian hari. Nah, ini pandangan dari sudut pandangnya infrastruktur Oke. dari Masman dari Bati itu gimana? Apakah kedepannya ada kemungkinan nih kayaknya kedepannya mau ada produksi baru mungkin di Tiongkok yang bisa harga RAM-nya turun lagi, atau mungkin ini nggak bakal turun, kita harus cari solusi lain, itu gimana kalau solusinya di Bati? Oke. Iya. Jadi kalau secara infranya di Bati memang sudah pasti kita nggak bisa ibaratnya nekat lah. Kita punya infra yang lumayan banyak, tetapi kita tidak punya spare part cadangan kayak gitu. Sudah pasti ya memang kita sudah punya ibaratnya stok cadangan yang memang bisa memenuhi kendala-kendala tadi kalau memang ada peripheral yang terjadi kerusakan seperti itu. Juga memang sebenarnya ini jadi satu titik yang poin plusnya juga nih. Jadi si customer ini nih memang kalau kita ngomongin on premise itu sudah pasti kita harus ya tadi beli server, terus juga kita tidak bisa memungkiri harus punya stok cadangan beberapa peripheral lah kayak RAM atau storage, itu kan juga perlu tuh dicadangkan karena kalau enggak let's say misalnya RAM-nya nih rusak nih, nggak ada cadangan nih, server mati, bisnis terganggu, wah itu kan jadi ya gimana bisnis stop, nggak bisa berjalan kan kayak gitu. Nah makanya dengan adanya cloud nih itu sebenarnya salah satu strategi yang sebenarnya kita bisa menjadi alternatif untuk tetap menjalankan bisnis secara normal, dan ya secara price-nya pun kita secara capex-nya tuh nggak gede di depan kayak gitu kan. Kalau misalnya capex di depan itu kan tidak semua perusahaan mungkin bisa mengeluarkan budget yang ya kalau harga server kan ya tau lah ya lumayan sekali kayak gitu. Betul banget. Dan juga pastinya kalau kita cloud sebenarnya pada saat sizing, kalau memang di awal secara penggunaannya itu nggak terlalu besar, kita bisa adjust di level minimal dulu nih kayak gitu. At least secara minimal spek dari menjalankan SCPB1 itu sudah terpenuhi nih kayak gitu. Nah nantinya ketika user sudah growth, bisnisnya growth, usernya pasti growth juga kan. Nah kita bisa nambah spek nih perlahan kayak gitu. Dan juga scale up-nya pun itu nggak lama kok buat nanti menambah spesifikasinya ataupun menambah resource-nya tuh yaitu sekian menit lah ibaratnya kayak gitu. Kalau misalnya di on premise let's say Pak nih kita di tahun pertama cukup nih, terus misalnya tahun kedua kita nggak cukup nih, harus ada penambahan. Terus ada case kan sekarang tadi RAM-nya naik, Parah. sudah bukan naik, kadang stoknya pun jarang nih. Iya. Itu yang lumayan sulit juga tuh. Ya jadi layanan cloud ini merupakan ya solusi yang bisa kita ya daya plusnya tuh kalau cloud bisa lebih fleksibel, delivery-nya bisa lebih cepat kayak gitu. Kalau kita delivery cloud itu mungkin kalau secara servernya aja nih, nggak sampai hitungan jam, itu bisa kok kayak Luar gitu. biasa. Jadi kita deploy, nanti ya si customer atau dari tim IDU udah bisa nih kayak gitu. Request pagi, siang udah kelar. Request siang, sore atau malam udah kelar, bisa. Itu enak, salah satu plusnya dari cloud tuh untuk deployment itu lebih cepat kayak gitu. Ya luar biasa ya. Jadi setiap tantangan itu Bati dengan keahlian Masman dan tim ini selalu punya jawabannya. Jadi teman-teman yang masih punya keraguan atau menghadapi challenge tertentu susah, apakah mau ini Masman teori doang, bener nggak sih prakteknya? Nah, udah langsung aja tanya di link di bawah, nanti bisa di konten berikutnya atau bisa ketemu langsung sama Masman mungkin nanti ya, bisa ngopi-ngopi di kantor. Ya itu, dan dapat TWS juga pastinya. Oke, jadi
Mas Man kan jadi udah tahu nih ya Hmm, di inti data tuh sebenarnya customer profile-nya kayak apa aja dari ya. mulai ada yang manufaktur punya concern sama latensi sama stabilitas koneksi sehingga mereka masih dalam artian inilah ya masih stay Hmm, dengan on premise. Kemudian juga di sisi lain yang masih mau dengan on premise terhambat sama biaya karena memang hardware-nya yang waduh naik. gila-gilaan nih naiknya. Oh, Kalau dari Mas Man sendiri apakah transformasinya itu bisa jadi solusi itu di cloud-nya atau mungkin hybrid atau hmm, gimana nih buat tipe customer kayak gini tuh mereka melangkahnya harus kemana sih Mas? oke. Iya, jadi kalau untuk yang sebelumnya on premise, sebenarnya Hmm, kalau kita terkait transformasi digital, ya hmm, sebenarnya kita lebih baiknya tuh langsung lift and shift-nya tuh langsung ke cloud, hmm, kayak gitu. Cuman kita harus concern bahwa kita harus cek juga terkait kompleksitas dari sistem ERP yang udah jalan saat ini di on premise nih seperti apa nih, kayak hmm, gitu. Apakah memang bisa dilakukan shift ke cloud secara full, hmm, ataupun mungkin memang ada beberapa concern yang memang itu tidak bisa dilakukan lift and shift ke arah cloud kayak hmm, gitu. Ya jadi mau nggak mau sebagian di on premise yang hmm, memang tidak bisa compatible atau lift and shift ke arah cloud, hmm, tapi sebagian sistem yang memang yang memang nantinya bisa ditransformasi ya di deploy-nya di cloud nih kayak gitu. Jadi konektivitas atau integrasi nanti dari on premise ke arah cloud nih tetap bisa terjadi nih kayak gitu. Itu tadi sudah termention kan sebelumnya hmm. hybrid cloud kayak Hybrid. gitu. Jadi sebenarnya secara fundamental ini apakah hybrid cloud itu sesederhana oh ya sebelumnya udah punya on premise ada yang dipertahankan kemudian sebagian baru di cloud-kan atau sebenarnya makna Hmm, fundamental dari hybrid itu gimana? oke, ya. Jadi ya dasarnya kan hybrid itu adalah sebagian di site A, sebagian di Hmm, site B nih hmm, kayak gitu. Jadi ya kita bisa penggunaan hybrid ini tadi kan terutama ada concern terkait mungkin yang masih sistem lama ini tidak bisa hmm, shift ke cloud nih kayak hmm, gitu. Tapi mungkin ada sistem yang memang kita bisa transformasi ke arah cloud, ya udah kita ke cloud. hmm, Bisa jadi kita concernnya dari situ hmm, ataupun misalnya memang ada teknologi yang memang memungkinkan nih kita gunakan atau nanti customer gunakan nih, tapi servicesnya ini hanya di cloud nih, hmm, kayak gitu. Jadi di on premise ini secara teknologinya masih belum ada atau belum hmm, achieve, jadi mau nggak mau kan nantinya kita bisa naikkan ke cloud, hmm, nanti berarti ada layanan-layanan di cloud-nya nanti yang bisa keintegrasi ke sistem yang sudah ada di cloud-nya, kayak hmm, gitu. Itu juga bisa hybrid cloud pendekatannya atau approach-nya bisa juga gitu sih. gitu ternyata ya. Hmm. Terus kalau pengalaman Mas Man dengan tim di Bati, kalau customer-nya Bati Hmm, misalnya yang mereka sebenarnya punya arah lift and shift ke cloud, betul. tapi ternyata ada kendala yang membuat mereka harus ada beberapa sistem yang stay di on premise itu biasanya penyebabnya apa sih, Mas? Yang pasti tadi mungkin ada sistem yang lawas gitu atau Mhm, yang old school, yang mungkin pada saat nantinya dilakukan migrasi, hmm. itu sudah tidak kompatibel, ataupun mungkin bisa tapi harus ada orang yang sangat ahli nih di aplikasinya nih. Kayak COBOL gitu. Ah, salah satunya itu COBOL tuh, Pasti yang dibahas bahasa COBOL. bahasa jadul yang itu Iya. kan pasti hanya orang-orang tertentu aja tuh yang memang Kalau di kita kayak bisa. bahasa Sansekerta lah ya. Nah, Jadul banget gitu kan COBOL. jadul. Bener, itu kan cukup sulit Mhm, dan ya nggak spesifik orang bisa lah betul, kayak gitu. Ya, itu betul. mungkin jadi salah satu penyebabnya bisa tetap di on-prem lah kayak gitu. Mhm, Ataupun bisa jadi terkait data residensi lah. mhm, Ada mungkin customer yang memang masih concern, ya saya mau datanya ini tetap ada di on-prem saya nih. Saya nggak mau mhm, data saya ada di kemana-kemana nih kayak mhm, gitu. Ya tapi kita bisa juga hybrid, oh ya udah Pak, kita jadi sistemnya masih di on-prem, mhm, tapi Bapak kalau misalnya nanti servernya rusak nih, mhm,
kita ada layanan buat nanti backup loh, backup ke cloud. Jadi once memang hardware-nya rusak, ya Bapak tinggal nyalain aja nih yang ada di cloud nih. Jadi bisnisnya masih tetap jalan lah kayak gitu. Jadi nanti mungkin temporary sekian bulan running di cloud, nanti kalau cloud servernya di on-premise sudah jalan, ya udah balik lagi kayak gitu. Makanya lebih simple kalau untuk yang nanti yang di cloud kayak gitu. Dan juga kan kita tidak bisa mengarahkan si customer, ya udah kita pakai cloud aja, ya udah lebih buat nantinya ke depan pakai cloud. Kita kan ya mungkin saya sebagai cloud provider pun ya pengennya kayak gitu kan, biar layanannya tetap digunakan. Tetapi kan kita pasti mendengarkan memang secara situational atau kondisi dari si perusahaan ini seperti apa nih, kayak gitu. Nah itu ya, jadi rekan-rekan inti data yang mungkin masih punya concern sama teknologi lawas gitu ya, seperti yang kita diskusikan terus mau coba dikonsultasikan gitu ya, ada kesulitan apa, mau bertanya apa, jangan lupa isi di link di bawah gitu ya, nanti berkesempatan juga untuk mendapatkan TWS-nya. Oke. Kalau di SAP Business One sendiri sih Mas Man nggak ada ya yang teknologinya tertinggal gitu ya, pakai bahasa pemrograman jadul lah apa, sebenarnya secara teknologi semuanya sudah bisa dimigrasikan ke cloud tanpa masalah. Tapi tadi yang memang dimention juga sama Mas Man masalah residensi ini, kita masih banyak banget dapat pertanyaan dari customer yang inti data, karena terutama customer ya mungkin kalau seumuran kita apalagi sudah terpapar dengan dunia teknologi mungkin nggak terlalu culture shock gitu ya, tapi banyak memang customer kita yang manajemennya itu ya mungkin dari lebih senior gitu ya, sehingga mereka sangat kritis, sangat skeptis. Loh, kalau misalnya kita ke cloud nanti data kita jadi punyanya Bati dong. Wah, itu sering banget tuh Mas. Itu kalau dari pandangan Bati sendiri gimana? Iya, jadi ya memang pasti customer nih ya pasti ada kekhawatiran seperti itu tuh. Nah, kita jawabnya kita di Bati menjawabnya ya kita bisa comply terkait data yang ada di kami ini ya safe lah kayak gitu. Karena kan Bati pun sudah punya ISO 27001 nih terkait keamanan informasi. Jadi harusnya customer bisa lebih trust lah karena ya kami sudah punya sertifikat itu. Artinya ya sudah bisa memenuhi dari kekhawatirannya tadi beberapa customer kan ada yang kayak gitu, harusnya jadi lebih trust aja sih kayak gitu. Kalau misalnya nanti minggu depan, bulan depan mungkin ada dari customer kita nih, customer inti data yang nonton podcast ini, terus mereka nggak percaya, saya mau datengin data centernya Bati ini mana? Boleh nggak tuh? Ya beberapa leads juga kita bisa kok, kita bisa arahkan. Kita ada data centernya nih nantinya tepatnya di mana nih, lokasinya ada di mana kayak gitu. Kita bisa kayak gitu. Tapi kita tidak bisa spesifik. Ini punya Bati loh, yang ini loh server itu sangat itu memang tidak bisa kita disclose kayak gitu. Tapi yang pasti kita garanti bahwa memang Bati punya layanan di data center ini kayak gitu. Didatengin boleh tuh? Boleh. Sekalian visit dong. Oh iya. Data center, jalan-jalan, lihat teknologi data center nih seperti apa kayak gitu. Ya Pak, ya kalau orang-orang yang non IT pasti kalau memang di awal diajak kayak gitu tuh lumayan amazed lah kayak gitu. Kayak gini loh, kayak yang ada di film-film kayak gitu. Iya, betul. Tuh jadi ya teman-teman customer inti data dan yang menonton atau yang tertarik, wah kita tertarik pakai ERP berbasis cloud, atau misalnya kita udah pakai ERP tapi kita pengen mempertimbangkan untuk lift and shift gitu ya ke cloud dan pengen make sure, pengen coba berinteraksi lebih dekat gitu ya dengan Mas Man dan tim ya di Bati, itu juga bisa visit loh katanya tuh. Ini bisa dibilang layanan yang spesial gitu ya, yang nggak semua provider baik ERP maupun cloud mungkin bisa seterbuka ini ya Mas Man ya. Oke, luar biasa. Oke, terus ini ya kita masih soal data residensi, karena memang selain tadi ya, selain customer yang
mungkin mereka masih terlalu asing Ya, sama naruh data di tempat lain. betul. Kita di Inti Data banyak juga customer, ada dua kategori lagi yang memang mereka biasanya punya keraguan ketika mereka mau lift and shift ke cloud. Oke. Yang pertama itu ada beberapa customer kita yang pemegang sahamnya itu BUMN. Oke. Mereka itu dapat mandat dari pemegang sahamnya untuk harus naruh data Data. di lokal atau whatever yang sesuai dengan regulasi mereka. Terus yang kedua ada yang memang dia pemilik sahamnya bukan BUMN, tapi mereka diaudit secara berkala oleh OJK. Ya. Dan memang sesuai dengan perundang-undangan OJK itu ngadain audit untuk ya tadi ya data residensi itu diperiksa juga. Itu di customernya Bati ada kejadian seperti itu nggak sih? Oh ya pasti, sudah pasti kan tadi di awal kita info bahwa kalau memang layanannya Bati ini saat jalan runningnya nih di Indonesia nih, di lokal Indonesia kayak gitu. Jadi terkait data residensi atau data sovereignty yang memang tadi satu mungkin dari sisi perusahaan memang punya aturan bahwa data ini harus ada di Indonesia. Iya, Maupun tadi benar dari OJK ya, OJK kan betul. memang menginikan bahwa data ini tidak boleh di luar nih, tapi ya ada di Indonesia kayak gitu. Ya itu ada sih. Jadi yang customer yang memang diaudit setiap tahunnya, itu pun pasti minta ke Bati nih ada Iya. beberapa data-data yang memang mereka perlukan dan juga kita dari Bati ini sebagai tempat SAP-nya ya kita memprovide lah data-data yang mereka perlukan kayak gitu. Dan visit betul salah satunya pun visit kayak gitu. Jadi nanti dari customer dan auditor itu datang ke data center untuk ya ibaratnya proven nih bahwa memang ya datanya ada di sini loh kayak gitu. Berarti artinya kalau sekalipun customer itu dapat mandat dari holdingnya yang BUMN atau punya mandat dari OJK, tetap dijabanin bisa ya sama Bati ya? Bisa Luar fulfill. biasa. Oke. Terus ini ya, kalau misalnya mereka sudah oke gitu ya, terus mau live and shift, ini teman-teman dari Inti Data sendiri consulting kita, terutama technical mungkin ada yang nonton juga gitu ya. Pasti bertanya-tanya nih, wah kalau misalnya customer kita ada yang minta untuk live and shift ke cloud gitu ya. Itu dari sisi teknis gitu ya. Dari sisi teknis dulu nih ya, dari sisi Inti Data itu nyusahin konsultan teknis kita nggak sih? Atau seberapa susah dia live and Oh. shift-nya? Iya, jadi kalau live and shift kan tadi sebenarnya ada beberapa skenario nih kayak gitu. Tapi yang common dari teman-teman itu yang banyak dilakukan ke belakang sampai sekarang kan adalah jadi tetap kita punya ada wadahnya dulu nih dia di cloud. Iya. Lalu ya kita baru nanti lakukan migrasinya nih secara bertahap nih kayak gitu. Kenapa bertahap kan? Karena pasti satu mengurangi downtime. Karena kan kita tidak bisa garansi 100% ketika langsung migrasi secara full dalam satu waktu itu bisa running well semua nih. Dan juga kan kita tidak bisa validate bahwa bisa bilang normal nih kayak gitu. Pasti ada stagingnya dulu nih kayak Staging, gitu. oke. Jadi nanti Bati menyediakan wadahnya, nanti dari tim IDU mungkin ya menyiapkan dari SAP servicesnya, lalu mungkin melakukan integrasi ya implementasi terkait API-nya, Iya. terus juga mungkin melakukan tes restore data nih ke arah cloud nih, apakah ada isu kah atau enggak kayak gitu. Ya paling dari itu kan biasanya ketika sudah settle di staging, berarti biasanya dari tim IDU nih announce ke user nih untuk lakukan testing nih. Apakah secara datanya mereka, secara sistemnya mereka ini yang nantinya sudah di staging ini berjalan sesuai seperti yang ada di on-prem atau enggak kayak gitu. Betul. Baru nanti setelah sudah oke dirasa dari customer, oh terkait datanya sudah oke, sudah sesuai, nanti secara integrasi
add-on mungkin ya udah Mhm. oke, sudah bisa. Atau nanti kan ada cut off-nya mungkin bisa ya mungkin biasanya di weekend lah atau Mmm. mungkin di, non-work hour untuk Mhm. dilakukan cut off, Mhm. dilakukan restore data latest kayak gitu. Mmm. Nanti setelah itu kan si customer ya udah data udah latest, nanti si customer tinggal diarahkan untuk menggunakan yang di cloud kayak gitu sih. Mhm. Iya iya. Keren juga. Jadi berarti staging itu bagian dari service yang di-provide oleh Bati? Ya pasti kita kolaborasi nih dari Bati Heeh. sama IDU nih. Oke nih, Oke. pasti kan di depan IDU nih yang Oke nyuruh ya. customer kan, "Oke, Mhm. kita mau live ke cloud nih, tapi Mhm. kita akan ada informasi staging nih untuk Mhm. testingnya." Jadi nanti si customer nih pindah ke cloud nggak langsung pindah ke cloud nih. Jadi Iya. nanti ada testingnya dulu, ada, Mhm. POC-nya dulu mungkin dari Mmm. customer kayak gitu. Untuk tes segala hal yang memang sama persis yang ada di on premise kayak gitu. Berarti kalau misalnya, Mhm. oke semua dari customer, nanti media tinggal, "Oke, kita tanggal sekian, jam sekian, sesuai Mhm. kesepakatan, kita restore data latest." Iya. Udah deh besoknya atau paginya, oke si customer tinggal pindah ke cloud aja deh, yang on prem-nya mungkin, sementara bisa di-off dulu nih kayak gitu. Mmm. Pas POC billing-nya udah jalan belum tuh, Mas? Nah, Pasti banyak yang nanya wow. kan? Eee Tidak secara full mungkin ya, kalaupun Mmm. ada mungkin tidak tidak secara full, Mhm. tapi biasanya kalau memang secara waktu staging-nya tidak terlalu lama sih, Mmm. ya sebagai delight service-nya Bati nih gitu, Iya. buat nge-support tim IDU untuk main staging-nya sih, hampir enggak sih, kayak Oke. gitu. Cuman ya memang nanti pasti ada beberapa hal lah yang jadi concern-nya kayak gitu. Iya. Tapi so far saat ini sih memang kalau secara penggunaannya staging-nya nggak terlalu lama, Mas, Mhm. kayaknya sih nol deh, 0 ya. nol sih kayak Luar gitu. biasa tuh. Jadi at least ada safety net lah ya. Jadi kita nggak akan tiba-tiba ngejorokin, "Oh, ini udah ke cloud, udah, bayar full," tapi ternyata belum semuanya running gitu Mhm, lah, harusnya enggak lah ya? iya jadi Mhm. kita make sure dulu bahwa Mhm. kita support dari tim IDEO untuk Mhm. bisa, nge-build, SAP B1-nya ini persis sama kayak yang ada di on-prem kayak Luar gitu. biasa. Itu tadi Masman membahas juga soal tadi ya ada add-on-nya, integrasinya. Mmm, Itu selama ini susah nggak sih kalau misalnya customer-nya udah kadung punya add-on atau integrasi? Mungkin kalau secara versinya masih bisa kompatibel di cloud, ya mungkin masih no issue mungkin No ya, tapi issue. kalau misalnya mungkin beda gitu, mungkin shifting-nya dari SAP versi 9 ke 10 mungkin add-on-nya Mhm. kan harus ada yang di-adjust kan tuh, kayak Mhm. gitu. Ya begitu sih. Oke. Ada satu lagi, Masman, yang memang Ya customer kita sering banget nih men-challenge konsultan kita di inti data ya, yang memang sesuatu limitasi atau challenge yang tidak bisa ditoleransi nih. wah apa tuh? Karena ada beberapa customer kita, terutama manufaktur, karena memang Oke, inti data customer-nya banyak banget yang manufaktur, manufaktur oke. dan ternyata mereka running-nya 24/7. Oke, Jadi pasti downtime itu menjadi pertanyaan banget buat mereka, tuh, dan downtime ini nggak cuman saat lift and shift, tapi nanti kalau misalnya dari Batinya ada maintenance terus ada downtime lagi gimana gitu kan. mmm, Walaupun misalnya kalau kalau non manufaktur, sektor jasa mungkin di jam 12 malam masih bisa gitu. Tapi kalau oke, manufaktur yang running 24/7 itu pernah ada nggak kejadian, Mas Man? ya. Nah, oke. Jadi kita ngomongin maintenance nih. Jadi kalau Iya. maintenance itu kan sebenarnya hal yang memang harus terjadi nih Iya. maintenance nih kayak gitu. Kenapa harus terjadi maintenance? Mhm. Ya agar layanan yang kami provide sebagai Batik as a cloud provider Mhm. tetap berjalannya lancar, Iya. normal ke depannya kayak gitu. Mhm. Jadi yang maintenance itu adalah ya hal yang memang tidak bisa dihindari dari kami kayak Mhm. gitu. Tapi ya pasti kita meminimalisir adanya impact nih atau Mhm. downtime lah kayak gitu. Jadi ya dipastikan dari kami kalau memang itu sangat urgent untuk maintenance-nya, Mhm. mau nggak mau memang ada downtime nih, memang Iya. tidak bisa dihindari kayak gitu. Tapi kita, eee, menghindari waktu downtime-nya ini, lebih lebih sebentar lah kayak gitu. Karena kan Mhm. memang
ada layanan SLA yang harus kita jaga kayak gitu kan, Mas. Terus kalau kayak pengujian penetrasi gitu ya, pentest itu apakah dari customer itu akan dilibatkan tim Hmm. IT-nya atau apakah itu hanya dilakukan oleh Bati terus customer tinggal terima reports-nya atau Hmm. itu terjadi di balik layar dan customer-nya nggak diworo-woro apa-apa? Oke, ya kalau kita nginin pentest, ya baiknya pasti dari sisi user itu pasti harus terlibat kan. Hmm, Karena mungkin dari sisi user mungkin ada concern atau parameter lain yang jadi patokan nih kayak hmm, gitu. Jadi biasanya pentest itu biasanya pasti bisa dilakukan dari sisi user hmm, sebagai penggunanya nanti ataupun memang user nih minta ke kami nih kayak hmm. gitu. Itu ya bisa juga kayak gitu sih. Jadi itu by request ketika usernya memang butuh untuk audit sesuatu tapi bukan schedule berkala gitu atau gimana? Ah, biasanya kalau sampai in detail pentest atau audit security yang Mm-mm. memang in detail itu pasti ya terpisah dengan layanan defaultnya lah kayak gitu Hmm. sih. Biasanya memang user-user yang mau ISO ya biasanya ya. Betul, Hmm. yang tadi terkait audit Hmm. ataupun mereka punya ada peraturan di perusahaannya yang memang ada audit security-nya kayak Hmm. gitu. Oke. Kayak paling let's say paling gampang adalah terkait logon ke arah server nih. Mm-mm. Jadi ya nantinya di akhir bulan kita ngasih report nih Hmm. ada salah satu servicesnya Hmm. eh jadi ketahuan nih ini ada user lain gak sih yang harusnya tidak login ke ini nih. Misalnya Hmm. nih, loh kok ada yang masih login di jam 1 malam nih, Nah tapi loh. usernya bukan usernya ini bukan IT nih, tapi user Mm-mm. biasa nih. Kan tuh bisa jadi concern tuh apakah Ya. memang oh ini memang ada input data yang valid nih kayak gitu atau Mm-mm. mungkin harus dilemburi nih jadi sampai jam malam lah kayak Ya. gitu. Nah itu kan bisa tahunya kan memang kalau memang ya tadi ada audit dicek Mm-mm. ada ketidaksesuaiannya nih bisa bilang janggal mungkin ya Jujur istilahnya lah janggal. kayak gitu. Iya Jadi ya. ya pastinya ada kayak gitu ya Hmm. pasti biasanya ada ada additional Iya. services kayak gitu sih. Oke. Ya jadi rekan-rekan inti data yang memang oke sudah mempertimbangkan untuk migrate atau live and shift ke cloud, kemudian masih banyak pertanyaan-pertanyaan kritis, Hmm. apakah terutama yang ISO gitu ya, ini nanti ISO-nya gimana, Bati bisa handle apa enggak, nah itu bisa ditanyain di link di bawah ya. Jadi teman-teman apapun kekhawatirannya itu bisa dikonsultasikan sama Bati, nanti bisa dijawab di konten berikutnya bersama Bati ataupun bisa ketemu langsung sama Mas Man dan timnya kayak gitu. Siap, siap. Oke, Mas Man tadi Ya. kita udah banyak ngomongin hal-hal yang sifatnya comforting lah, yang Tuh. kayak iya nih nggak apa-apa gitu, iya oke kok aman kok gitu ya untuk kita menggunakan cloud gitu ya. Tuh. Nah sekarang kita nggak lengkap sih kalau nggak ngomongin pahit-pahitnya. Jadi Oke. kalau misalnya oke nih kita udah ready untuk live and shift ke cloud atau bahkan udah running nih cloudnya. Hmm. Sebenarnya dari sisi customer ada risiko apa aja sih yang bisa mengintai mereka tuh? Oke. Ya. Ya. Jadi kalau customer itu sudah menggunakan cloud, Mm-mm. sebenarnya ada yang namanya istilahnya shared responsibility, Mas. Shared responsibility. Oh, Betul. tanggung Jadi jawabnya dibagi-bagi. betul. Oke. Karena sebenarnya ada beberapa layer lah Mm-mm. kayak gitu. Kalau kita ngomongin on premise kan ibaratnya layernya nih dari mulai infra, Mm. hardware, Mm. OS, aplikasi, data, ya data itu kan Mm. di customernya nih semuanya nih. Iya. Nah, kalau di cloud itu di bawah yang di bawahnya OS kayak Mm. servernya, secara infrastrukturnya ataupun dari lokasinya yaitu udah share responsibility-nya dari Bati nih kayak gitu. Mm. Tapi terkait
datanya ataupun aksesnya itu ya sebenarnya itu dipegangnya atau responsibility-nya dari customer kayak gitu. Kenapa? Karena kami nih sebagai cloud provider Bati itu nggak bisa akses ke servernya mereka dong kayak gitu. Even kalaupun memang nantinya perlu ada pengecekan lebih lanjut, biasanya kami dari tim support pasti ask dulu nih ke tim IDU nih buat Pak kita misalnya Intermedio ada info terkait ada kendala atau isu, nah pasti kita tanya dulu nih terkait aksesnya nih kayak gitu. Karena memang dari Bati sendiri itu sama sekali tidak menyimpan akses ke arah server kayak customer kayak gitu. Karena kan itu hal confidential ya kayak gitu. Dan pastikan harusnya memang ya customer ketika sudah mendapat aksesnya dari Bati nih di awal ya baiknya sih harus dirubah lah kayak gitu. Jadi tidak bisa sama kayak gitu sih. Terus juga yang pasti tadi terkait satu shared responsibility, yang kedua pasti terkait mungkin data protection ya. Data protection. Betul. Jadi betul bahwa memang secara cloud ini nih sudah dijaga betul nih ibaratnya. Jadi infranya memang di-handle-nya dari cloud provider-nya, dari Bati kayak gitu. Backup-nya pun sebenarnya kan ada nih di Bati kayak gitu. Tetapi memang ada namanya kalau di backup itu istilahnya tuh 321 3-2-1 kayak gitu. Wah, close the door gitu. Jadi 321 ini ibaratnya yang pasti si customer memang harus punya backup nih. Itu dulu backup. Kedua, customer punya backup di luar lokasinya kayak gitu. Let's say kalau misalnya customer nih sudah ada cloud-nya di Bati, backupnya kan pasti di Bati juga nih kayak gitu. Nah customer sebenarnya kita bisa rekomendasikan punya backup di luarnya Bati nih. Let's say misalnya ya kita mau nih sebulan sekali kita ambil data backup database kita nih keluar kayak gitu nih di lokalnya mereka kah atau mungkin di share drive-nya mereka kayak gitu. Biasanya kita juga harus atau suggest-nya seperti itu sih kayak gitu. Dan juga yang terakhir kalau bisa nih mereka punya backup offline kayak gitu. Backup offline. Betul. Jadi selain udah ditarik keluar dari servernya nih saat ini, nah mereka sudah punya lagi ada penyimpanan yang buat data backup database tadi disimpan tapi sifatnya offline lah kayak gitu. Jadi memang yang diaksesnya itu ya yang gak sering lah kayak gitu. Jadi sebagai archivalnya sih kayak gitu sih. Offline tuh berarti disimpan di CD taruh bawah bantal tuh gimana Mas? Wah kalau di bawah Enggak, bantal sih takut kebanjiran sih itu ya. Jadi bentuknya kalau yang offline bentuknya gimana sih? Flash disk, CD atau apa tuh? Hard disk bisa. Hard disk. Bisa ataupun kalau yang lebih bisa tahan lama itu pakai tape. Hah? Apa? Tape yang buat didengerin musik di radio tuh atau gimana? Yang zaman bapak saya dulu tuh. Oh iya. Pakai kaset. Iya kaset. Iya. Kaset yang biasa buat di video tape di radio tape itu kan? Iya. Ya mirip lah kayak gitu, tapi tetap teknologinya tape juga kayak gitu. Nah itu biasanya buat data archival memang penggunaannya lebih ke situ sih kayak gitu. Buat data archival yang ini data kesimpan tapi memang secara kita aksesnya ini amat sangat jarang lah kayak gitu. Tuh saya aja yang udah sering ketemu sama Bati baru tahu tuh ada tape kayak gitu tuh. Saya nggak pernah lihat. Maksudnya pernah lihat tapi tape-nya tape Peter Pan zaman dulu itu gitu kan, zaman 2000-an. Oke. Jadi kalau nih saya adalah seorang customer punya perusahaan dan saya ini baru live and shift ke cloud starter pack. Benar-benar yang basic service-nya Bati. Kemudian saya nggak punya divisi IT. Pertanyaannya pertama, apa sih di starter pack-nya Bati buat customer yang nggak punya tim IT yang udah di-include gitu ya, yang udah include dalam basic service-nya Bati sehingga kita nggak perlu khawatirkan. Terus habis itu di antara yang itu belum include sama service dasarnya Bati, satu poin apa yang paling perlu saya perhatikan gitu ya, atau yang paling perlu saya cari gitu ya, supaya saya
bebas dari risiko-risiko tersebut. Oke, ya. Kalau yang tadi kan, jadi si customer nih ibaratnya nggak punya tim IT, tapi dia sudah pakai cloud nih ibaratnya Iya. kan kayak gitu. Oke, yang pasti kan dari aksesnya pasti kan di awal how to-nya buat aksesnya ke arah cloud kan pasti sudah di-training dulu di awal kayak gitu. Tapi memang, kadang suka ada terkendala lah kayak gitu dari usernya, misalnya 1 atau 2 user terkendala. Nah biasanya kita lakukan remote nih, kayak gitu sebagai Bati nih. Ini just to make sure bahwa, customer atau user nih bisa aksesnya secara lancar nih ke ke server SAP-nya di cloud-nya Bati kayak gitu. Biasanya kita kayak gitu sih. Jadi, oh nih misalnya ada isu nih, si customer nih nggak bisa akses nih, tapi sebenarnya secara layanan servernya nih running loh, running well kayak gitu dan usernya nih nggak semua usernya nggak bisa akses nih, hanya sebagian kayak gitu. Nah biasanya kita pasti ya kita remote lah kayak gitu kalau Ada yang emang ada ngeremotin. kendala-kendala kayak gitu. Biasanya karena kan itu biasanya, dilakukannya di awal pasti ada pengecekan awal dari tim IT tuh, tim IT internal kan. Dia Iya. pasti ngecek terkait, koneksinya seperti apa, atau mungkin ada kendala di device-nya mereka kah, kayak gitu. Itu satu. Kedua, nah kalau yang tadi kan tim IT kan sebenarnya kalau di on-prem, dia kan harus ngemonitor nih, Iya. kayak gitu. Nah, kalau di Bati ibaratnya ya sudah bisa termonitor nih, kayak gitu. Kita bisa ngasih alert kalau memang ada resource penuh, kayak gitu. Ataupun misalnya let's say ada tim IT tapi mereka nggak terlalu in deep nih, gitu. Kita ada portal monitoring nih sebenarnya. Jadi, tim IT internalnya tuh sebenarnya bisa ngecek loh ke portalnya monitoring-nya buat ngecek, oh nih servernya, mereka nih resource-nya aman atau enggak, kayak Iya. gitu. Kalau misalnya nggak aman nih, oh misalnya udah penuh nih ternyata nih, nggak ada yang bisa dihapus lagi nih, mau nggak mau harus upgrade nih. Nah itu udah tinggal, request ke kita buat nanti upgrade storage-nya, nanti, terkait quotation atau lain-lainnya mungkin bisa in paralel kayak gitu sih. Oke. Kayak Jadi gitu. sebagian besar memang sudah di-cover dan sudah dimonitor gitu ya Ya. sama timnya Bati ya. Ya. Jadi basic service-nya udah include managed service-nya gitu ya? Nah Heeh. kalau managed service ini sebenarnya beda lagi sih Beda sebenarnya, beda lagi? lagi. Biasanya managed service ini yang bener-bener lebih detail Oke. kebutuhannya dan juga memang, butuh yang, user-nya ini nih lumayan apa ya bisa dibilang ya, ya tadi yang 24/7 tuh Iya. kalau memang butuh, apa tuh namanya, layanan yang bener digaransi lancar, ya Iya. memang harus managed service sih kayak gitu. Nah managed service Oke. ini sebenarnya ya tadi misalnya, oke nih kita buat report bulanan nih. Oh Jadi misalnya ya. di akhir nih kita ngasih report, jadi, "Oh nih Pak, ternyata, dalam 1 bulan ini nih ada kenaikan di tanggal sekian sampai tanggal sekian nih," kayak gitu. Terus oke nih misalnya ada rekomendasi, "Oke Pak nih," misalnya mungkin, kita bisa rekomendasi nih, "Oh nih karena ininya full," atau misalnya, ada butuh penambahan, ya kita bisa rekomendasikan, "Oh mungkin speknya naiknya sekian nih Pak," kayak gitu. Ataupun juga tadi misalnya relate terkait data audit, kayak tadi yang data log on, terus terkait update OS, itu juga kan diperlukan tuh Iya. buat jadi bisa make sure bahwa, servernya ini running update-nya ini to latest nih kayak gitu, biar tetap, comply, kayak gitu. Lalu sebenarnya managed service-nya, kita bisa menyesuaikan sih dari customer kayak gitu. Misalnya customer nih butuhnya yang di luar biasanya managed service kita nih, Iya. yang kita bisa tawarkan customer. Selama memang Bati bisa, fulfill itu, ya kita bisa tawarkan kayak gitu. Jadi ada nggak yang belum include dalam Mmm. basic service-nya Bati, Bati, tapi heeh. sebenarnya perlu misalnya entah buat ancaman dari security lah atau apa? Oh, sebenarnya ada yang sekarang lagi hype nih terkait Mmm. cybersecurity kan. Mhm. Sebenarnya customer nih kalau sebenarnya
bisa menambahkan satu endpoint antivirus lah Antivirus, gitu. ya. Tapi kalau yang sekarang nih, kalau untuk di level bisnis atau sistem yang misalkan ERP, namanya EDR. EDR, Enhanced Detection and Response lah kayak gitu. Enhanced Detection and Response. Iya, Enhanced Detection and Response. Jadi Oke. ibaratnya next gen-nya AV nih kayak gitu. Kan dulu Oke. kalau AV ibaratnya antivirus maksudnya AV itu. Iya. Jadi harus ada scan dulu manual, terus nanti kedeteksinya manual juga ketika di scan. Nah kalau ini benar-benar bisa langsung ngedeteksi, bisa juga ya tadi ngedeteksi, bisa langsung nge-action nih apakah ini datanya langsung di quarantine atau langsung di remove sih kayak gitu. Kenapa sih kayak gitu? Ya kita nggak bisa memungkiri ya, namanya data protection ya sangat penting nih zaman sekarang kayak gitu. Sebagai layer tambahan nih ibaratnya Layer kayak tambahan. gitu. Oke. Jadi ibaratnya nih, tapi yang pasti namanya ada additional cost nih pasti kan jadi beban juga nih kan di sisi customer makanya. Nah sebenarnya kita bisa bilang kalau namanya ada penambahan di layer security itu sebenarnya kita bukan bisa dibilang adanya penambahan cost sih, bukan jadi beban cost. Tapi kalau saya sih sama tim biasanya bilangnya kalau penambahan security layer itu adalah sebagai asuransi. Ya. Tuh, jadi ibaratnya ya ini perlu loh kayak gitu. Jadi once memang nanti diperlukan, ya sudah ada nih, sudah bisa terprotect nih kayak gitu. Jadinya ya baiknya sih si customer nih memang either itu memang request ke kami untuk nanti oh ya Pak kayaknya kita butuh lebih nih gitu. Ataupun misalnya ada juga customer yang memang mereka nih sudah settle dari infranya di environment lain nih sudah punya nih si EDR nih, nanti tinggal diinstal di Cloudsafe Rebati, nanti sudah terpusatnya di portalnya mereka sendiri kayak gitu. Ada juga beberapa case kayak gitu sih. Nama EDR-nya apa, Mas? Kita sih namanya Acronis EDR Cyber Protect kayak gitu. Ada ya namanya Acronis itu ya. Terus nanti dia si Acronis Data Protect itu yang si EDR bisa ngasih notifikasi ke saya atau gimana tuh nanti bentuknya? Saya taunya dari mana nanti? Iya, jadi once nantinya ada satu anomali itu nanti bisa langsung respon ke email kayak gitu. Email. Iya. Oke. Bisa langsung ke email. Jadi nanti tahu nih bahwa ini ada indikasi bahwa ada file atau VPN services yang memang itu terdetek sebagai unsecure lah gitu. Oke. Jadi nih langsung dicek. Ya udah kita bisa cek langsung atau nanti dari portalnya atau ya kita bisa cek nih ke dalam servernya nih nggak ada hal-hal yang memang jadi concern lah kayak gitu ibaratnya sudah terprotect tadi kan karena di CDR kayak gitu. Ya, gitulah ya teman-teman dari customer inti data yang selama ini masih mempertimbangkan on-premise atau cloud nih gitu kan. Kemudian kalau mau ke cloud itu apa aja pertimbangannya, kalau on-premise gimana tadi ya hardware-nya yang memang harganya lagi meledak gitu ya dan ya apakah tadi ya ini mungkin hybrid cloud ataupun lift and shift-nya itu bisa jadi solusi, apa aja harus diperhatikan, sampai terakhir adalah ya tadi apa aja sih yang perlu diperhatikan, apa aja yang mungkin perlu dijaga gitu ya, apakah kita perlu asuransi juga gitu ya dari cloud-nya. Oke, jadi teman-teman kalau masih ada pertanyaan nih, ini daripada saya nyulik Masman gitu ya, nggak boleh pulang, jadi mending tanya aja nih di link di bawah, nanti kita akan jawab di konten kita berikutnya. Bisa juga nanti langsung meeting gitu ya, mau ketemu sama tim Bati gitu ya, atau kita bisa juga datang ke site atau ke kantornya Bapak Ibu sekalian. Kayak gitu ya. Terima kasih ya buat Masman dulu lah. Aduh luar biasa nih Masman insight-nya ya. Pencerahan mainboard. Wah. Ini juga terima kasih atas pencerahannya hari ini ya Masman. Thank you. Semoga juga teman-teman penonton customer inti data di rumah itu juga tercerahkan dan udah bisa punya roadmap lah ke depannya, udah bisa punya bayangan masa depannya infrastruktur kita tuh kayak gimana sih. Jadi
Jangan lupa tonton terus podcast-podcast kita berikutnya. Kita bakalan nyulik lebih banyak lagi ya tim-timnya dari Bati ya, mungkin nanti Siap. kita culik anak buahnya Mas Man gitu ya. See you dan sukses terlalu.